Cerita harus minta pendapat ya. Minta cerita sama pendapat, oke. Tapi hati-hati, Miss Yuni lagi live nih sekarang. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Aku kan di sini overstyle. Oke, terus suaranya yang keras, Dok. Suaranya pelan banget suaranya. Aku di sini overstyle. Overstay, oke, terus. Diem sama pacarku. Hah? Sama pacarku. Oh, sama pacarmu, terus? Nah, pacarku lihatnya pengen nikahin aku. Terus? Itu caranya gimana kalau overstyle? Kamu sudah laporan ke Kowloon B belum, sayang? Belum. Oke. Paspormu di mana? Pasporku ada. KTP Hongkongmu ada? Ada. Oke. Di hari Senin ini atau besok kamu datang ke Kowloon B. Tahu nggak Kowloon B di mana? Infonya dari YouTube yang sih ada tahu jalannya. Udah tahu. Ya udah kamu ke situ. Di situ akan bawa uang 500 atau 1.000 ya. Jadi di situ akan didata kamu. Terus habis itu kamu dikasih kertas. Kertas paper itu adalah identitas buat kamu. Setelah kamu punya paper itu, baru kamu mengajukan pernikahan. Itu baru bisa, sayang. Dan satu nulis. Hah? Soalnya bojo satu lagi. Apa di Suaramu hilang-hilang loh, Dok. Ya, kurang keras. maaf. Nggak jelas, Sis. Gimana? Nah, bojoku permasalahannya udah nggak punya MPPS. MPF. Udah diambil MPS-nya. Soalnya sekarang kerjanya beda gitu. Bukan kayak dulu. Apa itu permasalahan, bisa jadi masalah atau nggak, Miss? Apakah dia terdaftar sama pajak atau enggak? Enggak punya MPF, tapi dia punya pajak, nggak apa-apa. Oh, dia punya pajak, cuma nggak punya MPPS. MPF berarti dia pernah ambil MPF-nya? Udah, pas waktu keluar kerja. Oke, alasannya dia ambil MPF mau ke luar negeri atau karena dia bangkrut atau apa? Buat modal yang baru ke ini, buka usaha. Iya, Oke. buka usaha. MPF nggak ada masalah sih. Yang penting dia punya pemasukan, ada income-nya. Yang penting dia punya rumah, walaupun bukan rumah sendiri, walaupun nyewa, nggak masalah. Yang penting dia tidak punya utang bank dan dia tidak punya kasus kriminal. Enggak kok. Kamu overstay berapa lama di Hong Kong? Dari Agustus tahun kemarin, 1 tahun lebih lah. Kiranya 1 tahun, mau 2 tahun lah ya. Ini bulan 6 ya ini. Bulan 6. Belum pernah ketangkap polisi tapi? Belum. Oke. Soalnya nggak kemana-mana, di dalam terus. Nggak kerja. Oke. Di Hong Kong posisi berapa lama nih kalau boleh tahu? Dari tahun 2017. 2017 terus kabur tahun 2023. Kabur. Gimana? Kabur, Miss. Gimana? Ngebreak. Berarti kan kabur, Dok. Ngebreak itu pulang Indonesia, itu kabur namanya. Ngebreak terus ada masalah ya sama orang Indo, jadi mutusin nggak pulang. Ngilang dari keluarga di Indonesia? Nggak ngilang sih, masih kontak, cuman ngilangin amarah aja, soalnya uang bertahun-tahun habis sama orang. Oke. Jadi takutnya marah itu akunya. Oke. Dari 2023 sampai sekarang berarti 1 tahun ya? Iya. Oke. 1 tahun MPF. Oke. Dan kamu kabur langsung ikut dia atau kabur seperti apa? Waktu pertama kali kabur itu kamu langsung sama pacarmu ini atau tidak? Enggak, awalnya ikut agensi. Terus? Agensi pengen cari majikan. Terus? Nah, di situ bilang agensinya harus pulang Indo dulu katanya kan. Nah, aku bilang kalau aku ke Cina gimana? Nggak bisa, Mbak, katanya harus pulang ke Indonesia lah.
bukannya di sini di status Hong Kong peraturannya kalau belum pernah pulang sama sekali bisa ke Macau atau bisa ke Cina kan ya Miss. Tapi ini agensinya menyarankan harus pulang ke Indonesia. Jadinya aku nggak bisa pulang, aku bilang nggak deh, aku gituin kan. Nah terus pindah ke agensi lain, bisa cari majikan kan, sampai nunggu sampai habis visanya. Terus kabur. Sampai habis masa itu, iya, yang nggak bisa cari majikan lagi. Terus kabur, terus ketemu sama cowok ini. Iya, dia bilang ya udahlah kalau emang nggak bisa cari majikan lagi ya udah kamu sini aja nanti aku yang ngurus kata cowokku. Ya gitu. Oke, terus sekarang sudah yakin pengen menikah sama kamu gitu? Dia emang dia dari awal juga pengen nikah tapi akunya yang nggak mau, akunya yang masih pikir-pikir Miss. Lah kenapa pikir-pikir untuk menikah? Padahal kan perempuan kalau diajak nikah harusnya lebih cepat ngomong iya daripada mikir-mikir. Masa iya mikir-mikir tapi sudah kumpul satu rumah, kan lucu kamu itu. Iya tapi masih mikir takut kayak yang ceritanya mbak-mbak di YouTube Miss itu loh. Apalagi apa nggak lebih ngeri kamu nggak dinikahin tapi satu rumah? Kamu lebih ngeri kamu itu dinikahin aja bisa cerai apalagi yang nggak nikah. Iya sih. Lah, Nah terus kemarin dia bilang gini, gimana udah siap belum katanya, kalau udah siap kamu cari caranya gimana, aku cari info sama temennya dia kan. Nah aku info sama temen Indonesia yang sesama Indonesia ya, dia nikah sama orang Hong Kong, harus bayar DP dulu 3.000, katanya DP 3.000 nanti dikasih arah ke imigrasi, terus daftar nikahnya 5.000 katanya gitu. terus? Nah pucukku belum yakin soalnya kok bayar nikahnya 5.000. Nah, nikah cuman nggak sampai 1.000 nikah kok. Kamu ngurusin sendiri loh. Oh, itu. Nah, terus aku pas itu tanya sama temanku, permasalahannya Bojoku udah nggak punya MPPS, aku gituin. Apa namanya MPF, ya? bukan MPPS, Mbak. Kayak MPF. MPS. Apa bermasalah apa enggak? Nah, temanku yang nikah sama orang sini bilangnya nggak tahu, katanya itu. Soalnya di immigration nggak ditanya masalah itu. Yang penting cowok kamu bener orang sini. Gitu. Intinya tadi Miss Yuni ngomong, kalau nikah sendiri ini lebih murah, tapi ngurusin semuanya sendiri kan. Kamu ada waktu. Ya udah nggak apa-apa. Kamu datang itu kalun B itu nyerahin diri dulu, dapat kertas, terus daftar nikah. Setelah daftar nikah, kapan nikahnya, terus setelah nikah baru nih kamu ke imigrasi untuk apply visa. Dari situ baru ditanyain tentang surat-surat dan syarat-syaratnya. Kenapa kamu harus mikir? Yang penting kan nikah dulu. Bener nggak? Iya benar. Nah, terus kamu di Indonesia punya suami nggak? Enggak. Soalnya kenapa? Kan kamu nggak tahu nih, waktu kamu pertama kali masuk ke Hong Kong, ditulis di kau papa kau papa B kamu itu menikah atau tidak. Itu yang jadi masalah. Jadi, udah janda. ditulis janda? Udah janda. Bukan ditulis janda apa memang janda? Soalnya dua yang berbeda, Mbak. Ini yang sering kali membuat kalian gagal menikah dan tidak disadari oleh kalian. Karena mungkin kalian tidak tahu. Jadi, disitulah yang sering kali terjadi anak-anak Indonesia menikah dengan orang Hong Kong, dia tidak tahu kapapa kapapa B-nya itu apa. Kemarin pas daftar ke Hong Kong aku janda, nggak ada surat izin suami. Bukan masalah, bukan di Indonesia sayang. Agenmu yang ada di sini itu loh nulisinnya adalah apa? Nulisnya itu apa gitu loh. Ngerti nggak sih? Ikut PT janda, iya. Ngerti. Jadi bukan dek kamunya janda atau enggak, bukan. Yang ada di imigrasinya itu apa gitu loh. Ini yang sering kali kalian tidak sadari. Yang kalian mungkin tidak tahu. Ya, jadi ada yang namanya kau papa kau papa B. Itu yang sering kali terjadi dan membuat kalian tidak tahu apa.
Jadi yang ngisi formulirnya itu loh, Dok. Jadi kamu cek situ, pastinya imigrasi kamu yang tahu. Jadi di sini tuh akan ditulis apa yang mana satu. Ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kamu bisa lihat YouTube-nya Miss Yuni. Sekarang di formulir YouTube-nya Miss Yuni itu. Oke. Coba cek-cekan. Banyak sekali yang gagal nikah gara-gara ini. Ini. Jadi di formulir ini dituliskan siapa? Yuni. Kayak gini. Andarwati. Oke, terus ini nggak ada, alias nggak ada, pasti perempuan, tanggal lahir 10 Agustus 1990. Tidak kasih contoh, kelihatan nggak kamu? Iya, lihat. Oke, 10 ke 1, 10. Oh, itu tulisnya janda kok, Miss. Janda ya, di sini janda ya. Iya. Aku tulisnya janda di situ pas ini izin. Nah, di sini inilah yang bahaya, Dok. Yang di sini kamu ini waktu pertama kali ini ditulis merit, bachelor, menikah, cerai mati, pisah atau janda. Janda, Miss. Oke, janda meninggal atau janda hidup? Janda hidup, janda hidup. Janda hidup lah. Di sini ini yang paling penting. Karena banyak sekali orang-orang yang gagal menikah dengan pacarnya di Hong Kong waktu pertama kali kalian daftar di sini ini. Jadi ini yang membedakan ini. Kalau kalian pertama kali dari Indonesia ini, yang detail yang ini, yang atas ini. Lah, kalau kalian itu dapat majikan baru, tapi apa itu tunggu visanya di Indonesia, di kliknya ini. Makanya macam-macam klik-klik yang ada di sini nih. Ngerti nggak? Jadi ini pengisian visanya ini macam-macam di sini. Nah, untuk pernikahan itu beda lagi, Mbak. Formulir pernikahan itu beda lagi. Ngerti nggak? Paham ya? Tapi itu masalah cowokku udah nggak permasalahan masalah NPPS kan? Menurut pendapatku nggak perlu sih. Karena kan yang penting dia punya gaji dan dia punya pendapatan saat ini. Oke. Soalnya bojoku masih takutnya pas ke immigration terus ditanya sama pihak imigrasi. Enggak, di imigrasi nggak nanya ini tuh, Dok. Imigrasi itu cuma surat aja. Nggak ada apa-apa. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan dari imigrasi seperti apa dan bagaimana. Ke sana semua komplit dokumen aku ya, Miss ya? Betul, betul. Paham ya? Iya, Miss. Ada yang lain lagi? Sama-sama. Oke, bye-bye. Ya, bye-bye. Oke, teman-teman, itulah yang ingin saya jelaskan bahwa banyak sekali teman-teman kita yang tidak paham bahwa menikah dengan orang Indonesia itu memang sangat mudah sekali. Sebentar ya, adik di Pondok Gontor. Adik Pondok Gontor. Jadi, kalau kalian tidak paham menikah dengan orang Hong Kong itu sangat mudah sekali. Tapi jika kalian baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi kalau nggak baik-baik saja, ya nggak baik-baik saja.